Musuh Islam tepuk tangan. Yes, bergaduhlah kalian, bercakaplah kalian, berperanglah kalian sesama kalian. Yang rugi siapa? Yang malu siapa? Minangkabau malu, Islam malu. Jadi kerjaan Umi itu luas, termasuk dalam masalah politik. Dalam masalah politik, MUI jangan ambigu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, hanya sekarang yang disayangkan adalah kok yang dilarang adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang jadi pertanyaan. Nggak melarang sih, kami membiarkan kok tabligh akbar, tapi jangan dalam kondisi sekarang. Orang mau pilkada, nanti aja setelah pilkada selesai. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tabligh akbarnya diizinkan nggak? Enggak. Kenapa nggak diizinkan? Ya karena MUI tidak mengeluarkan surat rekomendasi. Padahal itu syarat dari kepolisian untuk membuat sebuah keramaian, harus ada surat rekomendasi dari MUI. Ketika MUI dimasukkan surat untuk dimintakan rekomendasi, MUI tidak memberikan ya dengan pertimbangan ini, akibatnya tentu pihak keamanan juga tidak membenarkan. Kan akibatnya jadi tidak diizinkan. Jadi Bapak Ibu, intinya yang dibaca oleh umat bukan apa latar belakang 1, 2, 3 akhirnya nomor sekian pelarangan. Udah, yang dibaca oleh umat adalah MUI melarang UAS untuk bertabligh akbar di kota Payakumbuh. Waduh, heboh, ribut. Musuh Islam tepuk tangan. Yes, bergaduhlah kalian, bercakaplah kalian, berperanglah kalian sesama kalian. Yang rugi siapa? Yang malu siapa? Minangkabau malu, Islam malu. Ya, yang tidak pantas terjadi nampak di luar. Padahal kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kami sebagai salah seorang di antara dai yang menyeru kepada persatuan dan kesatuan semampu yang kami bisa. Kami sebagai salah seorang di antara aktivis dakwah pengemban amanah dan risalah Rasulullah SAW menghimbau kepada seluruh pihak beberapa hal berikut ini. Dan untuk kita umat yang mendengarkan kajian ini juga mudah-mudahan tercerahkan ya, mudah-mudahan juga tersegarkan. Kita tidak berpihak kecuali hanya kepada kebenaran. Maka kebenaran itu tidak bisa dikatakan abu-abu. Kebenaran itu jelas. Al-haqqu bayyinun, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah mutlak dari Allah Rabbul Alamin, kau tidak boleh di pihak yang ragu-ragu. Hadirin yang kami cintai, seluruhnya adalah orang-orang yang kita kasihi, kita cintai, kita muliakan. Ustadz Abdul Somad, jangan ditanyakan lagi tentang dedikasi beliau. Beliau adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mazhab beliau Syafi'i, akidah beliau adalah Asy'ari. Dalam hal ini beliau bukan seorang praktisi dakwah kaleng-kaleng. Beliau adalah praktisi dakwah kelas akademisi yang intelektual. Pendidikannya bukan hanya S1 sampai S2 di bidang hadis ya, lalu doktor, dan kemudian beliau diberi anugerah profesor. Kitab beliau untuk bisa mendapatkan gelar itu ribuan halaman, dan itu bukan perkara yang ringan. Dihadapkan dengan para rektor-rektor, ulama-ulama kawakan dunia, sehingga beliau diberikan gelar doktor dan akhirnya mendapatkan gelar profesor. Ini sesuatu yang sudah cukup sebagai tanda beliau bukan orang kaleng-kaleng. Ketika beliau datang tampil kepada umat, beliau tampil sebagai seorang ulama mumpuni. Walaupun tidak ada orang yang sempurna ya, tidak ada. Seperti kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, bila engkau ingin berguru kepada ulama yang tidak ada cacatnya, yang tidak ada salahnya, sampai hari kiamat engkau tidak akan pernah menemukan guru yang seperti itu, ulama yang seperti itu. Semua orang ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Begitu juga dengan UAS, termasuk kepada yang berbicara, mau siapa saja, ada saja kekurangan dan kelemahan. Ala kulli hal, secara usul, secara prinsip, beliau sama dengan guru-guru kita yang ada di Sumatera Barat, ulama-ulama kita yang ada di Majelis Ulama Sumatera Barat, baik itu tingkat provinsi, tingkat kota madya, tingkat kabupaten, apalagi kami tahu ini mereka semuanya dari satu perguruan yang sama, dari Universitas Al-Azhar University. Hadirin masyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka inilah nasihat yang pertama.
Kepada siapa kami berikan nasihat? Kepada guru-guru kita yang terhimpun dalam majelis ulama. Antum bukan maksum, ya. Majelis ulama kita bukan maksum. Walaupun sudah duduk bersama, peluang tergelincir itu ada, peluang salah itu ada. Setidaknya walaupun tetap dalam menganalisa hukum, dalam istimbatul hukmi syar'i, ya, daripada kitab dan sunnah, tetap saja peluang salahnya ada, peluang tergelincirnya ada. Jangan katakan asal sudah ijma' kami se-Sumatera Barat sudah mutlak benar. Belum tentu. Ketika sumber mengatakan ini benar, mungkin analisa ulama yang lain di provinsi yang lain ini masih nilainya sekian. Jadi perbedaan itu selalu ada. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah kami muliakan, setiap orang selalu punya peluang untuk tersalah, siapapun. Kullu bani Adam khatta'una wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Ini yang pertama. Yang kedua, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bila memang majelis ulama Indonesia tugasnya berhati-hati mengawasi umat, mengawal akidah umat, mengawal agama umat, mengawal umat ini tidak tersesat dan tidak disesatkan, mengawal agama umat ini supaya tidak dilarikan kemana-mana, bahkan bertekad mengawal umat ini sampai ke akhirat, jangan sampai menjadi ahli neraka, maka tolong diurus secara syumul, secara komprehensif dari segala urusan. Bukankah MUI bergerak di bidang sebelumnya, ya, sebelum pemerintah mengambil alih, di bidang veto untuk mengeluarkan hak label halal? MUI dulu yang mengurus ini. Bukankah MUI yang berhati-hati betul untuk bisa keluarnya sertifikasi halal kepada suatu produk makanan tertentu? Hati-hatinya MUI itu luar biasa, dan MUI memang layak mendapatkan hak untuk melakukan itu, karena masalah urusan halal dan haram itu ada di pihak ulama, ya. Mereka dengan seluruh tim ahlinya akhirnya memutuskan begini. MUI ada dokternya, ada pakar gizinya, ada pakar kandungan makanan segala macamnya, duduk bersama, lalu MUI akhirnya memutuskan, blok, ini haram, udah nggak boleh, nggak dikeluarkan. Itu contoh. Begitu juga dalam masalah pemahaman, MUI mengeluarkan fatwa sekian karakteristik pemahaman sesat dan menyesatkan. Itu diadakan konsensus setelah para ulama seluruh Indonesia kumpul. Kemudian blap standar barometer sesat adalah ini. Kalau ada salah satu di antara itu ada, berarti aliran ini sesat, kelompok ini sesat, kiai itu sesat. Begitu caranya, dan ini sudah MUI lakukan. Begitu juga mata pelajaran, ya. Begitu juga tentang media, ya, tentang informatika, apa saja MUI punya peranan, sebab mereka adalah benteng penyelaman umat daripada tersesat atau disesatkan demi selamatnya dunia dan akhirat. Jadi kerjaan MUI itu luas, termasuk dalam masalah politik. Dalam masalah politik, MUI jangan ambigu. Saya perhatikan, ini saya tidak memberikan luas, ya, saya hanya mungkin saja akan kunci untuk Sumatera Barat. Kalau agak kurang terima Sumatera Barat, ya sudah, payakumbuh. Jangan ambigu sifatnya. Bagaimana ambigunya? Tidak memberikan rambu-rambu atau batas-batas yang terang. Ini dalam hal MUI memberikan pencerahan, pencerdasan, ya. Adapun dalam hal melarang atau tidak melarang dalam masalah kontestasi ini berpihak kemana, ini berpihak kemana, itu bukan wilayahnya MUI. Itu adalah wilayahnya KPU, ya. Dalam hal ini wilayahnya bagian pemilihan umum. Jadi dalam masalah ini, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, MUI hanya cukup memberikan rambu-rambu. Ini loh pemimpin yang layak kita pilih. Ini loh pemimpin yang layak kita pilih, yang seperti ini jangan, seperti ini jangan. Bahkan kalau mau lebih ekstrim, saya berani mengatakan dari mimbar ini, seharusnya MUI di setiap provinsi, di setiap kabupaten, di setiap kota madya, kalau mau tampil totalitas, ya, tanpa ragu-ragu, tanpa takut-takut, tampil betul sebagai pelindung dan penyelamat umat, harusnya MUI tampil di setiap kota. Umpamanya siapa calon wali kota, ada sekian, ada 3 calon umpama, ya, maka MUI ini berembuk sesama mereka yang mengerti seluk-beluk orang ini siapa. Masalahnya mereka yang akan menentukan selamat atau celakanya umat yang ada di kota itu, umat yang ada di kabupaten itu, umat yang ada di provinsi itu. Maka MUI duduk bersama. Kalau perlu jangan sehari selesai, karena satu persatu dibedah nih. Seorang ini kapasitasnya apa, masa lalunya bagaimana, track recordnya bagaimana, ini calon wali kota, ini calon wakilnya bagaimana, orang ini apa saja masa lalunya, dikaji semuanya. Menurut Islam bagaimana, kemudian mana yang lebih dekat. Oh, ternyata ini orang punya bahaya di sini, ini orang punya masa lalu begini dan ini, dan menurut agama ini nggak bisa.
dan seterusnya. Oh, ini orang punya usaha bir, punya usaha pelacuran semacamnya, dan sekarang dia mau mencalon menjadi anu. Jadi dia harus punya kajian, dan MUI memberikan kepada umat calon dan standar daripada pemimpin yang dipilih menurut yang Allah dan Rasulnya ridhoi, yang insya Allah mengantarkan kota kita, mengantarkan kabupaten kita kepada yang lebih dekat kepada Allah, kepada yang lebih selamat daripada maksiat, adalah fulan dan fulan. Kajian dari MUI. Itu kalau seandainya kita berani, MUI berani. Kalau berani, MUI nggak berani, maka jangan ambigu juga. Dalam hal ini, ketika MUI tidak menentukan pilihan mana yang terbaik di antara sekian banyak calon, sungguh demi Allah Subhanahu wa taala, umat itu kebingungan, Pak Ibu.